Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevi Putri Ramadhani dengan NIM 2020004103114. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus JDID. Eh, ada dua hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang faktor kegagalan JDID dalam menghadapi pesaing. Kemudian yang kedua, strategi yang seharusnya digunakan untuk bangkit. Yang pertama, faktor kegagalan JDID dalam menghadapi pesaing. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu dinamika pasar dan gejolak ekonomi. Penyebab kegagalan JDID yang pertama yaitu dinamika pasar yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen yang tidak stabil dan adanya gejolak ekonomi yang terjadi karena adanya perubahan yang terjadi secara mendadak atau drastis pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan model bisnis B2C atau business to consumer. Kesalahan JDID karena menggunakan model B2C yang mana model bisnis ini menggunakan biaya yang lebih besar karena dalam model B2C merupakan proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen baik secara individu maupun kelompok. Jadi antara perusahaan dan konsumen tidak akan ada perantara dan perusahaan akan menyalurkan produk langsung pada konsumen. Hal ini yang menyebabkan biaya yang digunakan lebih besar dari model bisnis lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak mampu bersaing dalam segi harga dan kurangnya variasi produk yang ditawarkan. Penyebab kegagalan yang ketiga yaitu ketidakmampuan JDID bersaing dalam segi harga karena eh, variasi harga yang relatif lebih murah serta kurangnya variasi produk yang ditawarkan dibanding dengan marketplace lain. Kemudian yang keempat, strategi promosi yang kurang baik. Karena model bisnis yang dijalankan JDID mengakibatkan strategi promosi yang monoton dan tidak bervariasi sehingga mengakibatkan pelanggan cepat bosan atau jenuh. Kemudian yang kedua, strategi yang seharusnya digunakan untuk bangkit. Ada 3 strategi. Yang pertama, menggunakan model bisnis menjadi model lain seperti C2C atau consumer to consumer yang digunakan oleh Tokopedia dan Shopee karena model ini bisa bertahan hingga saat ini bahkan bisa dibilang sukses. Kemudian yang kedua, melakukan strategi promosi yang lebih menarik dan bervariasi. Dengan adanya strategi promosi yang menarik, mampu mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Selain itu, promosi yang digunakan bisa berupa hal baru yang lebih menarik sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu terus melakukan inovasi serta evaluasi. Melakukan inovasi berupa fitur-fitur terbaru dari marketplace atau mencari sesuatu yang baru yang beda dengan pesaing agar bisa bangkit kembali serta melakukan evaluasi untuk mempertahankan kinerja bisnisnya. Sekian kurang lebihnya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.